Mengapa MOSFET pada kelas D itu ada yang banyak mengeluhkan panas? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terus mengulang tentang masalah panas pada MOSFET power kelas D. Karena untuk perkembangan kelas D ke depan ini semakin banyak yang meminati, saya akan membuat video mulai dari dasar kembali, dari awal-awal penerapan kelas D, termasuk keluhan-keluhan bagi perakit yang baru saja awal-awal merakit. Banyak yang mengeluhkan MOSFET panas, dan pastinya MOSFET yang panas pada kelas D itu akan berdampak buruk. Biasanya lama-kelamaan, mungkin cepat atau lambat, biasanya MOSFET tersebut akan rusak dengan terbakar. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sampai sekarang ini yang mengeluhkan MOSFET-nya panas, tanpa input MOSFET sudah panas dan sebagainya. Nah, ini ada salah satu contoh PCB. Ini rakitan, bukan rakitan, ini servisan saya dari Kalimantan. Nah, ya lumayan lah, ini banyak yang diedit, banyak sekali resistor yang saya cabuti untuk menyesuaikan biar rapi sekalian. Dan sekarang saya buatkan videonya. Untuk permasalahan MOSFET yang panas pada kelas D itu memang sering sekali terjadi ya. MOSFET kelas D itu kenapa dia panas? Karena dia rata-rata pertama dipengaruhi oleh kualitas MOSFET. Pastikan MOSFET yang teman-teman pakai harus MOSFET yang baik. Jika teman-teman ingin yang MOSFET yang baik, saya kira menggunakan yang cabutan, yang benar-benar cabutan lokal, itu memiliki kualitas yang baik saya kira, karena saya juga sering melakukan, bahkan rata-rata menggunakan MOSFET cabutan seperti ini misalnya ya. Harusnya MOSFET itu dia tidak begitu panas seperti transistor final pada kelas AB, karena MOSFET itu sifat kerjanya itu dia bergantian, on off, tidak secara konstan atau kontinu dia on terus. Oleh karena itu, mengapa MOSFET pada kelas D itu penggunaan MOSFET itu diklaim lebih efisiensi ya, karena itu MOSFET bekerja tidak konstan atau kontinu. Nah, kembali pada masalah panas. Panas pada MOSFET itu biasanya untuk kelas D amplifier itu disebabkan karena dead time yang kurang ya. Dead time itu adalah waktu off atau waktu mati atau waktu on. Jadi MOSFET itu bekerja bergantian, hidup dan mati saling bergantian, tidak bekerja secara kontinu. Itu karena kekurangan dead time. Jadi dead time itu apa? Dead time itu ya adalah waktu hidup dan mati pada MOSFET yang digunakan. Oleh karena itu, untuk mengatur dead time ini, terutama bagi yang tidak memiliki alat ukur seperti osiloskop yang bisa melihat bentuk gelombangnya, ini bisa diterapkan ya. Jika MOSFET terlalu panas, bahkan saat dinyalakan tanpa input, harusnya setting dead time itu yang baik itu dia MOSFET tidak akan panas. Bahkan sampai dikasih input dinyalakan, MOSFET itu tidak akan panas, mungkin hanya hangat saja. Nah, nanti kita akan buktikan. Jadi untuk mengatur dead time itu sebenarnya mudah sekali ya. Kita tinggal memainkan resistor gate. Mana resistor gate itu? Ya adalah ya resistor yang berhubung pada gate. Jika ya yang menggunakan totem pole, ada dua resistor gate, yaitu sebelum totem pole ini adalah totem pole, transistor totem pole. Ada dua GA resistor di sebelum totem pole dan sesudahnya. Seperti ini misalnya di D2x5 full brick ini menggunakan 33 ohm. Sama 33 ohm sebelum dan sesudahnya. Jadi jika MOSFET itu terlalu panas, teman-teman bisa menaikkan resistor ini, naikkan secara bertahap. Tapi saya kira untuk kelas D seperti ini, yang di 2K seperti ini, dengan skema yang seperti ini, dengan nilai komponen seperti ini, harusnya dia sudah aman. Kalau teman-teman menemukan dengan komponen sudah sesuai dengan PCB, tetapi dia panas, kemungkinan sekali IC ini teman-teman, terutama IR2110-nya itu jelek. Jadi teman-teman harus memiliki banyak stok IC ya, belilah IC yang baik. Jadi coba diganti IC IR-nya atau IC logiknya.
seperti ini. IC Logic CD 4049. Jadi seperti itu. Pertama kita mainkan gate, naikkan dengan secara bertahap. Kalau dirasa sudah aman, suhu MOSFET-nya sudah relatif kondusif, ya sudahkan saja di situ berapa nilai ukurannya yang pas. Atau mungkin belum ketemu, kita akan ganti ICIR-nya. Biasanya MOSFET itu tidak panas semua, biasanya salah satu saja. Jadi sekali mengganti nilai salah satu air gate pada MOSFET itu diganti semuanya. Jadi seumpamanya salah satu yang ini yang panas umpamanya, kita ganti R-nya naikkan mungkin 47 ohm ya mungkin. Jadi sudah diganti semua ini, diganti semuanya. Coba diganti dulu yang setelah tempolnya saja dulu. Biasanya itu akan memberikan perubahan. Seperti ini misalnya, ini sudah saya setting, tetap menggunakan resistor yang sesuai pada PCB, menggunakan MOSFET 260 ya, cabutan, dan LPF-nya 40 UH. Kapasitor LPF-nya sama-sama ini menggunakan 47 NF. Kemudian apa namanya? MOSFET panas itu juga bisa disebabkan oleh LPF yang tidak baik. Biasanya LPF yang memiliki nilai yang sangat tinggi itu akan menyebabkan MOSFET susah start. Sedangkan meskipun berhasil start, dia tidak akan sinkron untuk switchingnya ya. Jadi pengaruh sekali LPF ini. Karena LPF itu tidak sembarangan, induktansinya itu harus menyesuaikan dengan kecepatan frekuensi PWM-nya. Jadi speed PWM itu dipengaruhi oleh semua sistem kerja yang ada pada power ini, baik dari kualitas ICIR-nya, CD 4049-nya, terus dari MOSFET-nya juga, terus dari LPF-nya. Jadi kita merubah sebuah nilai LPF itu pasti akan juga mempengaruhi pada kecepatan switching PWM-nya. Seperti itu. Jadi ini akan menjawab pertanyaan teman-teman ya, biar tidak ada pertanyaan yang berulang-ulang kali. Salah cara untuk membuat MOSFET itu dingin ya, dimainkan nilai air gate-nya, dinaikkan saja. Seumpamanya pada PCB tertulis 10 ohm, kita pasang aja dulu 10 ohm. Jika panas kita naikkan 22 ohm semuanya. Pasti itu akan ada perubahan. Seperti itu. Atau kalau mungkin tidak berhasil, ganti IC-nya. Seperti itu. Atau cek LPF-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita akan mencoba. Ini sudah jadi ya, sudah jadi. Kita akan coba kita nyalakan ya, sebentar, nyalakan. Nah seperti ini. Nah pasang biasnya. Nah dalam posisi seperti ini teman-teman, harusnya MOSFET itu tidak langsung panas, dia harus dingin. Kalau terjadi salah satu MOSFET itu panas, jangan dilanjutkan, itu sudah tidak normal. Mainkan seperti yang tadi, atur air gate-nya, coba ganti IC-nya, seperti itu ya. Bahkan sampai diberi input sekalipun, ini dia tidak panas, hanya hangat saja, seperti itu ya. Kita coba kasih input sebentar. Nah kita coba. Dalam posisi seperti ini dia tidak akan over panas ya, palingan ada peningkatan suhu agak panas sedikit, dan itu normal. Jadi
kalau langsung panas ya tanpa input, itu sudah tanda-tanda kurang baik. Jadi seperti ini, meskipun digeber nanti itu tidak akan ada masalah. Nah, seperti itu. Saya tidak memiliki alat ukur suhu. Intinya tidak ada panas, hanya hangat sedikit. Ya wajar karena sudah bekerja. Tapi nanti kalau setelah ini dipasang ke pendingin, dia tidak akan panas. Wis. Nggak nyala ini. Tidak ada panas. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ke depan tidak ada lagi yang teriak-teriak MOSFET panas dan sebagainya, karena ini video saya buatkan memang untuk teman-teman yang baru awal-awal merakit ya, sehingga bisa dipahami, dan pasti ini sangat berguna dan penting sekali bagi kita yang merakit kelas D. Jika sudah seperti ini ya teman-teman, insya Allah power kita akan jago ya. Power akan badak, tahan banting, tahan gebuk, dan sebagainya. Untuk cek ripple dan sebagainya mungkin pada video yang lain ya, biar video ini tidak terlalu panjang. Tetap pantengin terus Serabutan Channel, karena di sini kita akan kupas semuanya tanpa tendeng aling-aling ya, dan tentunya untuk kebaikan bersama. Sampai jumpa.